protokol dan ambil di luar nikah. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan buat pelajar. Bullying kian marak terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun media sosial. Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang lebih lemah atau tidak seimbang dalam hal fisik, mental, emosi, maupun sosial. Stop bullying, karena banyak dampak yang terjadi dalam kasus bullying. Contohnya seperti stres, gangguan mental, dapat mengurangi rasa kepercayaan diri seseorang. Bahkan korban bullying dapat melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak diinginkan, seperti melakukan bunuh diri. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkurang. Aku selalu jauhkanmu dari dunia yang jahat. Ini sumpahku padamu untuk biarkanmu. Maka dari itu, kita harus menghargai perbedaan orang lain. Mengapa sih seseorang melakukan bullying? Biasanya karena beberapa faktor. Yang pertama, tekanan dari rumah, kurangnya kasih sayang atau perhatian orang tua, gangguan mental ataupun trauma masa lalu. Lu sebenarnya anak siapa sih? Kalau lu gak ada yang kayak lu. Mereka semua pintar, gak malas kayak lu. Lihat dulu, waktu seumuran lu, gak pernah yang namanya dibangunin. Udah pintar, juara kelas. Apalagi Tommy, waktu seumuran lu tuh, selalu dengerin. Nurut apa yang mama kasih tahu. Kami mengambil salah satu contoh berita yang akan disampaikan oleh teman saya. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, saya Hasna Syakira akan menyampaikan salah satu informasi tentang bullying. Nah, bullying ini biasa terjadi kepada orang-orang atau siswa-siswi yang pendiam. Diduga seorang siswi sekolah menengah atas, sekolah kebangsaan agama terkena bullying oleh seniornya. Diduga Jara jatuh dari lantai 3 dan mengalami luka serius. Jara dibawa ke RS Queen Elizabeth Hospital dinyatakan meninggal. Jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya. Peristiwa ini memunculkan dugaan awal terkait perundungan. Kementerian Pendidikan Malaysia, penyelidikan polisi tanpa campur tangan. Mereka menyatakan memfasilitasi proses hukum mencari kebenaran. Ibu Jara menyerahkan ponsel berisi rekaman percakapan dengan almarhum kepada polisi. Kementerian Pendidikan melaporkan lebih dari 10 unggahan medsos yang berisi info keliru dan mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong. Bagaimana perasaan keluarga Jara? Keluarga Jara meminta agar kuburan Jara untuk digali kembali agar dilakukan otopsi. Ibu Jara, Saidah Lamat, menyerahkan rekaman audio antara ia dengan almarhum kepada penyelidik, di mana Jara menyatakan rasa takut terhadap senior dan Ibu Jara pun menguatkan Jara agar tetap di situ. Kita serahkan kepada rekan saya yang ada di lokasi. Terima kasih Asna. Di sini saya Devita akan memberikan informasi selanjutnya. Ini saya sedang berada di TKP bersama dengan salah satu teman dekat korban dengan bernama Fitria Audi. Apa nama lengkap korban yang terkait dengan kasus ini? Nama lengkapnya yaitu Zara Koirani Mahathir. Sekian saya kembalikan ke studio.
kepada rekan-rekan yang telah memberikan informasi terkait kasus pembulian Zara. Diam kalian semua! Duniaku hancur! Tercemar oleh dusta! Tatapan sinis! Bisikan jahat! Tuduhan palsu! Mengucap laksana duri menggayap! Akan kukatakan dengan pasti! Meski suaraku pelan dan sunyi, aku yakin aku tak bersalah, dan waktulah yang akan bercerita. Come stop the cry, baby. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Kok mereka gitu sih sama Ayu? You seem so fine. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. Don't you cry, 'cause you've been my heart. Yes, you'll be my heart. Masih cukup. Iya, kenapa kalian mau beraksi lagi ya? Enggak kok. Ayo sini deh. Ayo kita mau apa sama kamu kalau selama ini kita udah ngebully kamu? Iya, nggak apa-apa. Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Duduk di sudut kelas, menunduk, menahan gemetar di jemariku. Suara tawa mereka bukan lagu, melainkan pisau yang mengiris perlahan. Rasa percaya diriku, namaku jadi ejekan, seragamku jadi bahan olok. Namun di dalam hatiku ada taman kecil yang tetap hijau, tempat aku menyimpan mimpi dan bisikan langit yang tak pernah mati. Air mataku yang jatuh diam-diam bukan tanda kalah, melainkan benih keteguhan yang kelak tumbuh jadi pohon tegar. Wahai dunia, jangan biarkan aku terus tenggelam dalam laut kata-kata yang kejam. Karena di balik luka yang kusembunyikan ada cahaya yang menunggu untuk menyala lebih terang daripada siapapun yang pernah menghina. Kesimpulan yang didapat, jangan pernah menghina tentang kekurangan orang lain, jangan pernah takut bersuara, dan jangan pernah takut untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan sekecil apapun. Ingat, kita generasi muda
harus menjadi generasi emas dengan tidak melakukan tindakan bullying. We fucked around just a little too long.